Assalamualaikum anak soleh solehah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA, yaitu menentukan informasi pada teks eksplanasi dan proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan, berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Kemudian ada deretan penjelas atau isi, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu penutup, berisi simpulan dari teks atau dapat juga pendapat penulis mengenai fenomena dalam teks. Setiap teks eksplanasi memiliki fenomena penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kemudian yang kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Perhatikan teks bagian pernyataan umum di bawah ini. Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia. Perubahan kehidupan manusia semakin lama semakin cepat. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu semakin tingginya kemampuan berpikir manusia sehingga semakin kreatif dan inovatif. Dari sini kita bisa menemukan informasi dengan menggunakan kata tanya. Contohnya, apa pengertian globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia. Perubahan kehidupan manusia semakin lama semakin cepat. Kemudian, apa faktor utama yang mempengaruhi perubahan kehidupan manusia? Faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu semakin tingginya kemampuan berpikir manusia sehingga semakin kreatif dan inovatif. Dari sini kita bisa menemukan 2 informasi yang ada pada bagian pernyataan umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasarkan fakta. Topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Kemudian jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Kemudian struktur teksnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan juga penutup. Nah, teks eksplanasi bisa berisi tentang teks energi listrik. Berkaitan dengan energi listrik, kira-kira apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Listrik dihasilkan dari PLTA, biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan.
Nah, berikut adalah proses menyalurkan energi listrik. Kita perhatikan gambarnya ya. Untuk yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Kemudian kalian lihat yang nomor 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut juga dengan sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki ketegangan cukup tinggi. Kemudian kalian perhatikan nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau biasa disebut juga dengan trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Kemudian kalian perhatikan di nomor 4, di situ ada pabrik. Nah, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Kemudian kalian lihat yang nomor 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Setelah itu kalian lihat yang nomor 6. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Namun, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan-gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya saluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Anak solih solihah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa terus selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.